teman-teman. Kali ini saya mau membahas tips-tips menghemat biaya konstruksi rumah. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok. Saya pernah membaca berita online di salah satu portal berita di internet. Headline-nya menyatakan kaum milenial akan sulit memiliki rumah. Di sana menyatakan bahwa kaum milenial beberapa kesulitan. Dijelaskan beberapa alasannya. Mulai dari gaya hidup, masalah finansial, dan masalah peningkatan nilai properti yang cepat. Terus gimana sih gengs cara kaum milenial agar bisa dapat rumah? Dalam hal kepemilikan rumah, pemerintah tidak tutup mata menghadapi keluh kesah milenial kelas entry level. Pemerintah memiliki program KPR FLPP untuk pemilikan rumah tapak atau rumah sederhana. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas di video berikutnya. Akan kita ulas tentang video apa itu pengertian KPR FLPP. Singkatnya, ini adalah program pemerintah untuk mempermudah masyarakat dengan gaji kecil di bawah 4 juta per bulan untuk bisa memiliki rumah dengan cara KPR yang angsurannya saat ini rata-rata tidak lebih dari 1 juta per bulan dan DP kecil sebesar 5%. Untuk harga rumah FLPP juga dibatasi oleh pemerintah. Harga rumah per Mei 2020 adalah 150 juta. Jadi DP sekitar 7,5 juta saja. Bagi millennials yang tidak nyaman membeli rumah dengan cara KPR, kalian bisa membangun rumah sendiri. Rumah yang cocok dengan millennials yaitu adalah rumah dengan konsep minimalis, karena millennials belum terlalu banyak membutuhkan ruangan yang besar di dalam rumahnya. Dan kami di sini akan membagikan tips-tips agar kalian bisa menghemat uang kalian untuk konstruksi rumah kalian. Tips yang pertama, pemilihan lahan. Pilihlah lahan yang relatif datar, sehingga menghilangkan biaya untuk pengolahan lahan. Karena pekerjaan cut and fill merupakan pekerjaan dengan nilai yang cukup besar. Tips untuk memilih lahan diantaranya adalah usahakan jalan masuk ke lahan rumah kita bisa dilewati truk, sehingga kalian tidak perlu mengadakan biaya langsir material. Usahakan memilih lahan yang levelnya 50-100 cm di atas permukaan jalan, karena ketinggian tersebut sudah cocok untuk dibuat hunian. Selanjutnya, jenis tanah keras dan tidak gerak. Jenis tanah keras dan tidak gerak. Jenis tanah yang keras dan tidak gerak akan sangat berpengaruh untuk pemilihan pondasi. Jenis tanah seperti ini tak perlu perlakuan khusus, sehingga tidak akan menyebabkan pembengkakan biaya saat konstruksi berlangsung. Selanjutnya, akses jalan, saluran air kotor, dan lingkungan yang sudah terbentuk. Jika infrastruktur lingkungan sudah terbentuk dengan baik, kalian tidak perlu keluar uang lagi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Tips menghemat biaya produksi rumah nomor 2, perencanaan. Pembangunan rumah yang baik dan benar harus melalui tahap perencanaan yang matang. Sekecil apapun proyek yang akan kalian mulai, semua butuh perencanaan. Kenapa sih harus direncanakan? Supaya kalian tahu jelas keinginan dan kebutuhan apa saja yang harus ada di dalam rumah ini nanti. Dengan perencanaan, kalian akan tahu bagaimana sih rumah yang kalian inginkan dan kalian butuhkan. Sesuai tidak dengan gaya hidup kalian dan lingkungan sekitar rumah tersebut. Sesuai tidak dengan lingkungan sekitar rumah tersebut. Dan semua aspek dan detail itulah yang akan menunjang kenyamanan dalam menempati rumah tersebut. Untuk memproyeksikan pertumbuhan rumah itu selanjutnya. Apa sih maksudnya itu?
Bagi milenial saat ini mungkin rumah merupakan tempat singgah sejenak dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, pertambahan jumlah anggota keluarga, rumah akan butuh ruang yang lebih banyak. Rencana pertumbuhan atau pengembangan itu harus direncanakan sejak awal. Setidaknya diantisipasi dengan menyediakan sisa lahan untuk pengembangan rumah. Jadi untuk pengembangan rumah kalian selanjutnya sudah terplanning sejak kalian membangun rumah. Mengetahui atau menyesuaikan budget yang ada. Berapa sih budget kalian untuk membangun rumah? Atau berapa sih uang yang harus dikeluarkan untuk rumah seperti keimpian kalian, seperti yang kalian inginkan? Semua pertanyaan itu bisa dijawab sebelum kalian membangun rumah. Jadi kalian tidak ada istilah kaget ternyata biaya di luar perkiraan atau proyek berhenti di tengah jalan karena salah prediksi kemampuan kantong kalian. Selanjutnya, lebih murah jika kalian harus merevisi gambar atau perencanaan daripada sudah dibangun. Bangunan harus direvisi. Saat kalian merencanakan, kalian bisa merevisi denah, tampak, gambar-gambar lainnya. Dan biaya revisi itu akan lebih murah daripada kalian harus merevisi bangunan yang sudah masa konstruksi. Sudah pasang bata, salah letak kamar, harus dibongkar lagi, pasang lagi, akan nambah bengkak biaya, menghambur-hamburkan waktu, dan membuat pikiran kalian akan tersita. Tips nomor 3 dalam menghemat biaya produksi rumah. Pemilihan rekanan. Pemilihan rekanan sangat berpengaruh dalam menghemat biaya konstruksi. Mau pekerjaan itu kalian handle sendiri menggunakan tenaga tukang dengan upah harian ataupun dengan jasa rekanan kontraktor. Dululah latar belakang pengalaman dan kualitas pekerjaan rekanan tersebut. Jika kalian tak punya banyak waktu dan kurang pengalaman dalam memanage tenaga kerja, alangkah baiknya jika kalian menggunakan jasa rekanan kontraktor ataupun pemborong. Karena jika kalian paksakan menghandle pekerjaan itu sendiri, bisa muncul pembengkakan anggaran karena kurangnya pengawasan ataupun salah instruksi. Bagaimana sih memilih rekanan yang baik? 1. Minta rekomendasi. Rekomendasi bisa dari teman, keluarga, saudara, kerabat yang pernah menggunakan jasa kontraktor. 2. Pilihlah beberapa kontraktor yang kelihatannya meyakinkan. Kalau dari bungkusnya sudah kelihatan meyakinkan, suruh mereka mengajukan penawaran. Pilih harga termurah dan masuk akal. Nomor 3. Mintalah kontraktor-kontraktor yang kalian tunjuk itu untuk menunjukkan hasil karya pekerjaan. Jadi sebelum mereka akan memulai pekerjaan di rumah kalian, mereka pasti sudah pernah mengerjakan proyek-proyek sebelumnya. Pilihlah yang proyek-proyek sebelumnya itu meyakinkan. Jika sudah kalian pilih tunjuk satu kontraktor, buatkan kontrak yang jelas tentang batasan-batasan pekerjaan, cara pembayaran, dan lain-lain. 5. Tahan tagihan 5% untuk masa pemeliharaan bangunan minimal 100 hari kalender. Jadi setelah pekerjaan itu selesai, kontraktor harus ada tahanan tagihan 5% untuk menjaga kualitas bangunannya selama minimal 100 hari kalender. Selanjutnya tips nomor 4, pemilihan jenis material. Ada kombinasi material-material pengganti yang dapat menghemat biaya konstruksi sangat signifikan. Misalnya penggunaan bata merah sebaiknya diganti dengan bata ringan. Keuntungan menggunakan bata ringan adalah: pertama, cepat pemasangannya. Kedua, bisa langsung dirender. Istilah render di sini adalah pekerjaan yang mirip dengan acian dengan mortar khusus, memiliki ketebalan tak lebih dari 2 cm, jadi tak perlu diplester, sehingga menghemat biaya tenaga untuk plester dan tak perlu menggunakan material pasir untuk plester. Untuk pemilihan jenis material lain akan lebih banyak trik lain
dalam pemilihan material. Akan saya buatkan video khusus untuk trik tentang memilih material agar biaya konstruksi bisa lebih hemat. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa share ke teman, saudara, keluarga, dan tetangga. Silahkan komen untuk memberi masukan buat saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.